Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tamimunama dari Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang karya monumental Islam di bidang ipteks. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Nah, zaman kejayaan Islam di bidang iptek, kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu. Masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintah Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafa ar-Rasyidin ini Islam berkembang sangat pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif Montgomery telah menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Nah, terjemahan buku-buku bangsa Arab, terutama buku-buku keilmuan, hampir menjadi satu-satunya sumber bagi pengajaran di perguruan-perguruan tinggi Eropa selama 5 atau 6 abad. Fakta sejarah menjelaskan antara lain bahwa Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan, bahwa ada masanya umat Islam memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang filsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi, aljabar, dan lain-lain. Islam telah datang ke Spanyol memperkenalkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu ukur, aljabar, arsitektur, kesehatan, filsafat, dan masih banyak cabang yang lain lagi. Nah, kehalifahan Abbasiyah tercatat dalam sejarah Islam dari tahun 750 sampai 1517 Masehi, diawali oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah dan diakhiri oleh Al-Mutawakkil dengan rentang waktu yang cukup panjang, sekitar 767 tahun. Kekhalifahan ini mampu menunjukkan dunia ketinggian peradaban Islam dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam. Nah, di era ini telah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam dengan berbagai penemuannya yang mengguncang dunia. Sebut saja Al-Khwarizmi, yaitu pada tahun 780 sampai 850 yang menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba, Blue Mosque di Konstantinopel, atau menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, istana Al-Hamra Kors yang dibangun oleh Seville, Andalusia pada tahun 913 Masehi. Sebuah istana terindah yang dibangun di atas bukit menghadap ke kota Granada. Saat itu, kata Lutfi, banyak lahir tokoh dunia yang kitabnya menjadi referensi ilmu pengetahuan modern. Salah satunya adalah Bapak Kedokteran Ibnu Sina, atau yang dikenal saat ini di Barat dengan nama Avicenna. Pada saat itu, tentara Islam juga berhasil membuat senjata yang bernama manzani. Nah, sejenis ketapel besar pelontar batu atau api. Ini membuktikan bahwa Islam mampu mengadopsi teknologi dari luar. Pada abad ke-14, tentara Salib akhirnya terusir dari Timur Tengah.
dan membangkitkan kebanggaan bagi masyarakat Arab. Peradaban Islam memang peradaban emas yang mencerahkan dunia. Itu sebabnya menurut Montgomery, tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Wajar jika Barat berhutang budi pada Islam. Nah, selanjutnya ada faktor kemunduran umat Islam di bidang iptek. Kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat, dimulai pada abad ke-18. Nah, ada beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam, yakni yang pertama yaitu kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Nah, yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Nah, selanjutnya, orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru, sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru. Road perdagangan itu membuat Mesir dan Syria jadi sepi, yang mengakibatkan sumber pendapatan negeri-negeri Islam menjadi berkurang. Akibat kolonialisme, stabilitas politik, dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun. Pada stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan munculnya kapitalisme Barat. Dan yang terakhir adalah upaya-upaya kebangkitan umat Islam dalam iptek. Upaya-upaya yang dapat mendukung kembali kemajuan di teknologi yang seharusnya dilakukan umat Islam, seperti yang pertama yaitu umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah, dan adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah mengunggah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik di bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan Islam lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan semoga ada manfaatnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.